Nggak terkena I'm offended-nya. Ngebuat Kairi akan lebih jauh levelnya dari Janna QT. Gashian di awal-awal akan sedikit berat banget ini. Dia bahkan cuma jadi satu item doang, Genius Wand doang. Bahkan satu Magic Wand ini kita masih belum tahu loh mau kemana. Karena menurut aku pribadi Net ya, akan lebih baik kalau dia bikin Kara Winter Truncheon duluan. Untuk menghindari banyaknya serangan dari teman-teman tim Onyx kan. Kayak ada Demonic Force, ada Heavy Spin, ada Jab juga yang burst damage-nya sangat amat tinggi. Circling Eagle, Samo. Masih dari Wing, Flicker digunakan untuk escape. Masih ada satu darah terakhir dan ternyata Aboy sakit banget. Dan menggunakan Angry Gloom yang dia miliki dan Janna menunggu eksekusi di area sampingnya. Kadera juga udah selesai dengan Endless Battle untuk menembus kepada tubuh dari sosok Dria nantinya dalam area teamfight. Agak terlalu komit sih bisa gue bilang si sama HT ini atau Thomasnya. Dan teman-temannya juga agak sulit juga untuk ngedive in ke arah outer turret. Yang ngebuat ya sudahlah mending relakan saja satu orang dan itu juga roamer. Dibandingkan harus mati banyak karena di sini Demonic Force sudah mulai di-trigger juga dengan menggunakan satu flame shot-nya. Tapi masih jauh untuk follow up atau backupnya. Boots mau flicker kah? Mau di-commit? Tidak ternyata. Gak ada, aman-aman. Ya ada top lane. Sakit banget. Samo ternyata menjadi satu korban dari Ten Dagger yang keluar dari Janna Cute. Dan bahkan kalau dilihat Samonya terus ya. Iya, Samonya nggak, terus. Menurut lo rugi atau enggak? Untuk menurut aku malah Geeknya yang rugi kalau terlalu banyak di teamfight ya nantinya. Jadi kayak source mereka bakal hilang untuk roamer dan sementara itu Kairi adalah target utamanya seharusnya. Tapi untuk sekarang kena Town. Masih ditahan untuk Heavy Spin-nya ditarik Kairinya bener-bener dikasih pulang. Ditendang terus dengan stack 10-nya tapi Boots dia terjebak ke depan. Janna Cute dapetin satu poin kill yang mahal. Drian loncat dengan Demonic Force mencoba untuk mengincar ke arah Baloyski. Dipindahin tim fight-nya daripada mengincar ke arah Kadera. Lebih baik mengincar ke arah Baloyski. Menghindari pergerakan Demonic Force dari seorang Drian agar Kaderanya tetap aman. Jadi ini yang terjadi. I'm offended. Drian yang diincar. Mencoba untuk satu heavy spin. Janna Cute-nya kena. Fall damage-nya mana langsung ada cewek juga. Yang memfollow up damage-nya dan bahkan satu dua orang. Dan Kairi juga sumbang. Cadera flicker ke belakang. Demonic Force aktif lagi. Masih bisa lompat kembali 3 orang yang kena Drian. Tapi terkena damage turret. Dan dipanggil. Nggak bisa ternyata. Double kill. Cadera. Chandra. Yang lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Di team fight terakhir. Dan untungnya ya tadi kalau teman-teman lihat cewek lagi pegang sniper. Beda cerita kayaknya kalau misalkan dia pegang ini biru dari awal. Ini biru terus pokoknya, dia basic attack terus. Namun ini bisa jadi poin plus juga sebenarnya bagi Onyx kalau snipernya kena. Itu bisa bener-bener dua dapetin instant point tanpa harus merelakan banyaknya korban jiwa. Dan buat sekarang cewek dia ada di level yang ke-12. Ultimate-nya udah ready banget di level yang ketiga. Dan bahkan banyak banget objektif yang dia dapatkan plus win of nature. Sebagai sebuah bentuk respect terhadap Kadera. Ya, karena Kaderanya sih udah punya Malefic ya. Ini Drian sih sudah boleh pasang immortal sih di tubuhnya. Dan buat teman-teman jangan lupa play your way the Aurora Collection from Logitech G. Yes, menuju menit 12 ditarik kembali. Mau dipaksa di Lord berwarna ungu atau menunggu 20 detik lagi. Untuk Lordnya bakal enhance untuk dapetin satu charge tambahan juga. Tapi kita lihat juga di minimap. Udah mulai ditarik. Samo HT, flicker ke belakang. Guiding win-nya mana? Belum ada. Diincar kepada Aboynya. Tapi lihat belakangnya Baloyski-nya. Dan bahkan Kadera yang diincar. Heavy spin. Mana from damage-nya. Dan langsung di follow up begitu aja. Double kill diamankan oleh seorang cewek. Yang ngebuat mereka menang team fight-nya. Dan bakal terbuka lagi pastinya untuk anak-anak Onyx. Melakukan team fight di arah bottom lane-nya. Flicker mencoba di follow up damage. Ada Luke juga. Ada Janna Cute. Mundur kembali. Dan harusnya mereka fokus terhadap Lord yang kedua. Maksudnya udah enhance. Karena Lord pertamanya tadi ditahan. Tidak mau di-commit sama anak-anak Big Fam. Ini nyaris 10 stack tapi cukup beresiko untuk Kadera. Karena dia kan kelihatan sama Kairi kan. Sekali kena headbutt langsung di heavy spin. Betul. Dan mau gak mau ya dia harus menerima kenyataan kalau flickernya ditahan. Iya dia terjebak kan tadi. Di dalam ruang nostalgia. Di dalam area purple buff.
Nyanyi lu lama-lama, Be. Wis, itu namanya penggunaan kata-kata. Wis, tapi kali ini langsung ada Wave of the World. Terlalu sakit damage dari Drian. Coba untuk terbang dari Samo, mencoba untuk membeli waktu sedikit. Headbutt pun dilakukan. Luke mencoba untuk membeli waktu, tapi dari Driannya masih survive. Dia ada belakang. Aboy bakal dikejar juga sama Drian. Shield absorbnya terlalu banyak. Kadera mencoba untuk memberikan dealing damage-nya. Dan akhirnya ada pertukaran 1 point kill. Tapi malah jadi 2 untuk 2. Janna Cute juga tertumbangkan. Samo tidak hilang, Bung Cornet. Oh my god, dan buying time yang dilakukan oleh seorang Dian lagi-lagi dengan absorb damage-nya. Ngebuat distraksi dari anak-anak Geek Fam. Benar-benar gak bisa ngegapai atau ngebantuin Janna Cutie yang udah masuk dive in ke lini belakang dari anak-anak Onyx Esports. Tapi lihat, Lordnya udah ngecharge dia. Harusnya dia gak bakal ngecharge ke turret di bawah. Tinggal menunggu. Wah, ini bakal initiate seperti apa dari anak-anak Onyx Esports. Walaupun tidak adanya Flicker, tapi mereka lebih memilih untuk ngeriset kembali. Sama-sama bermain disiplin, main aman. Gak mau buru-buru untuk komit dapetin best turret milik anak-anak Geek Fam. Iya. Bahkan dari tadi kita belum melihat combo Panther loh. Apa tuh Panther? Panda terbang. Oh, iya. Yang dimana Matilda dan Akai ini bukan tanpa alasan pasti net di first phase 2 pick langsung Akai dan juga Matilda. Bahkan dari segi item Oracle. Oh, Drian ngejawabnya dengan Oracle. Jadi langsung dia buat sebelum Ice Queen won sangat bisa dibilang cenderung lebih main defensif dari Drian ya. Armornya dari tadi iya, shield absorbnya makin tebal dan makin banyak. Dan juga kalau ngomongin Janna, dia mau nembusin shield absorbnya pakai Holy Crystal. Holy Crystal. Tembus sih sebenarnya. Ini udah Divine Glowing One juga. Level 14 juga. Game horror, ini dia Conceal Play, Samo, dia bakal tumbang sendirian dan pick off yang manis dari Geek Fam. Berhasil untuk mendapatkan 1 roamer dari Onyx Esports. Dengan ciri khas ganking dari anak Geek Fam ya. Game horror. Conceal ke tempat yang benar-benar mengejutkan tadi. Dan ngebuat dari Samohati juga, ya daripada dia ngebuang Source Ultimate atau misalkan ngebuang spell dia, lebih baik ya pasrahkan saja. Toh juga masih bisa untuk team fight di nextnya. Pas ada Lord, Spurtika juga udah mulai ada kan. Samo bikin buku ya. Dia lebih optimalin untuk nyari CD. Spam untuk spam ini guiding win ya kayaknya. Kan? Guiding win. Atau jangan-jangan nanti bakal manfaatin untuk cari 45% cooldown reduction. Jadi 45 bisa nariknya tuh berkali-kali. Dari tunggu. Kalau dia full emblem kan bisa plus 10 ya? Iya. Plus 10, plus 35 sama buku. Oh tapi rata-rata lagi enggak apa? ya? Movement speed sama ini. Movement speed sama biasanya ya. Movement speed sama hybrid regen. Nah 25% tuh dari ini. Dari 5%-nya tuh dari emblem. 20%-nya dari Risman. 10-10-nya dari Oracle dan juga Domi Ice. Tapi ternyata Kairi. Masih aman, headbutt pun masih ada. Dan bahkan 3 orang dash. Tapi Drian belum mau loncat sepertinya. Yes, dan lagi-lagi boots-nya. Benar-benar coba untuk mainin lane-nya. Dirapihkan juga dari bottom lane-nya. Buat dari anak-anak Onyx juga nggak bisa buru-buru untuk melakukan team fight. Kairi masih menahan heavy spin-nya, masih mencoba untuk tenang, sabar, ada guiding win. Tidak mau terburu-buru mengeluarkan 1 ultimate dan ngebuat dari anak Geek Fam juga harus mundur kembali karena lagi-lagi boots-nya yang ngekontrol untuk lane management-nya di arah bottom lane. Oke, cukup berbahaya sebenarnya dari Kadera. Karena dia terekspos dari segi posisinya. Tapi ada flicker sekarang. Janna Cute, dia juga sebenarnya masih menunggu bahwa kalau nanti ada backstep, dia yang akan merespon backstep tersebut dengan melakukan pick off balasan. Dan sekarang mulai tarik-menarik dari segi Lordnya Geek Fam. Benar-benar memainkan tempo permainannya yang sangat amat ciamik. 5 member di sana. 5 member itu dia, Sneaky infonya udah ada ini. Aduh, 4 lawan 5 di daerah Lord. banget di sana. Oh miss! Bahkan Lordnya membantu dengan efek stun. Renal Apathy. Gak kena. Spear connect. Dan Brian juga hanya memberikan informasi di dalam area bush. Nah, ada look join the fight. 5 lawan 5 kah? Dia flank ke arah belakang. Masih sabar menunggu, ditarik Lordnya. Dengan darah yang cukup sekarat juga, 2 bar HP terakhir dan bahkan Drian ditarik tapi masih mempunyai 1 ultimate. Diterbangin begitu saja si Eagle-nya dari seorang Drian dan push join the fight di arah belakang. Mencoba untuk flicker lagi ke arah belakang dan fokus terhadap Lordnya. Didapatkan Lordnya dan bahkan lagi-lagi caderanya. Sakit banget, ngebuat mereka harus retreat, cabut semuanya. Tidak boleh memaksakan team fight karena look-nya ngebuka, dipaksain, dikejar. Ada Poliski juga. Oh my god, ceweknya menjadi sasaran. Masih ada guiding win, ada Kairi juga, tidak ada ultimate dan bahkan diamankan begitu saja. Balik
Baloyski still survive. Masih ada Kadira juga. Oh my god, masih sama-sama survive. Tidak ada satu orang pun yang tershutdown lagi. Hanya Drian saja KB. Dan walaupun mendapatkan Lord ini membuat Gigfa memaksa Onyx Esports untuk mundur, pulang, reset, dan juga regen terlebih dahulu. Kadera dengan tendangan bolanya yang sangat menyakitkan ini membuat teman-teman dari Onyx Esports walaupun mendapatkan Lord tetap mendapatkan cedera juga. Karena mereka nggak bisa untuk mengambil sebuah opportunity. Ketika mereka mendapatkan objektif. Look, sendirian, gak ada flicker, terjebak, headbutt, masih ada energy eruption. Heavy spin dilakukan, coba untuk spray down dengan Evolution tapi ternyata ditarik kembali. Dan tidak dapat turun dengan Guided Wing. Satu tukar dua, Jenaki juga tumbang, ternyata tersisa 3 dari Geek Farm. Kali ini masih ada Drian yang belum join the fight. Kadera, wah, Blade of Despair. Wah, oke. Makin lebih tajam dari segi physical attack-nya. Ini nggak ada flicker juga dari anak Onyx. Agak susah juga untuk initiate ke arah Kaderanya. Ini Kaderanya masih enak banget sih. Dia tinggal jaga jarak, dia juga punya flicker. Tinggal bersihin minion. Sabar nunggu inisiasi dari Baloyski. Walaupun tidak terkena dari ultimate-nya tadi. Main bola. Masih ada Black Shoes. Bolanya main bola. Bolanya. Gila. Main bola ya. Tapi nggak bola Bruno juga. Tapi kayaknya masih ada Hexclaw sih cewek. Masih ada favor item juga kan dari Matilda. Aman. Dua lifesteal. Gila. Wave of the World pedes loh. Tuh biasa sih, gue mau jujur-jujuran aja. Ini kayak bukan Geek Farm yang gue kenal kan. Ngeri banget sekarang ya. Hey, apakah kalian lupa dengan hashtag 1,5 tahun kita yang dulu? Geek Farm, Refarm. Oh iya. Itu dia yang terjadi sekarang. Gue masih sekarang. sering nge-cash juga tuh Geek Farm, Refarm ya. Wah. Emang sekarang kenapa, Net? Kan sekarang gue di MPLI. Oh, betul. Sama, saya juga nge-cash di MPLI, Net. Alright, back to the game. Masih 40 detik lagi untuk Lord akan muncul. Dan semua source spell dari kedua tim sudah ready. Bahkan Aboy juga kalau misalkan dilihat dia belum ter-shutdown ya. Ini agak sulit juga untuk nyentuh Aboynya PR banget di Net. Gara-gara dia ngejawab pakai Necklace of Durance loh. Jadi Drian yang tadinya kuat nahan semua damage dari Aboy dan juga Kadera. Sekarang Drian ragu-ragu untuk loncat jadinya. Karena sekali dia loncat dia bakal kehilangan shield absorb-nya dengan cepat. Tuh. Dengan burst damage milik Lilia, slow juga. Dan Lord yang sudah enhance evolve bahkan karena sudah menit 20. Ini akan menjadi Lord yang cukup berarti. Loh. Kairi. Tapi akan menjadi fight yang cukup berarti juga karena kita lihat sini Kairi. Nyaris saja dia menculik seorang Aboy. Sakit. Masih ada guiding win, masih bisa dipanggil, masih bisa aman. Selagi masih ada Samohati di arah belakang. Ketika guiding winnya aktif, Baloyski lagi-lagi menarik satu orang saja karena seorang Drian ya, dia mereforce keluarga tapi kita looknya mengincar ke arah satu orang. Butsi yang menjadi sasaran. Masih sama-sama menahan flicker ya, masih sama-sama menahan untuk menginisiasi team fight. Karena mereka menganggap ini adalah fight yang sangat penting. Ini adalah timing-timing yang sangat krusial. Walaupun kita lihat di arah mapnya, Jana QT juga menunggu di atas bus. Menunggu timing yang tepat juga. Ini yang bahaya nih. Kaderanya nyaris 10 stack dari Lord. Bahkan udah mulai ada pergerakan dari Jana QT. Pasti 10 stack. Kairi juga harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau ngebadanin dari Kadera. Dan di sisi lain Radiant Armor sudah terjawab bagi Kairi. Ada satu pergerakan, dua hero kena, langsung ada Bennett Rage, Kairi, Heavy Spin, tapi ternyata Jana Q menumbangkan satu dari Kadera mendapatkan Lordnya. Lihat di belakang, Baloyski tumbang tapi cewek ter-shutdown, Wave of the World, main bola, langsung ditendang sama Kadera. Tapi ternyata Drian mencoba untuk bertahan dan masih bertahan dari Kadera. Dia masih survive, one last HP, masih ada Immortal dan Evolve Lord untuk Geek Farm ID. Geek Farm Revamp ini yang benar-benar ditunjukkan oleh semua anak Geek Farm ketika di team fight terakhir. Mereka memanfaatkannya dengan sangat-sangat baik dan bahkan kita lihat caderanya atau candranya still survive dengan darah yang sangat kecil, sangat sedikit. Let's go the people champs. Mungkin sudah mulai ada sorak-sorak tentunya dari para penonton. Kali ini mencoba untuk melihat Geek Farm melawan the champion of MPL Indonesia. Lordnya udah charge tapi it's okay. Masih ada wave minion juga, Samo tersisa sendirian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cewek muncul, ada Heavy Spin juga. Put silang di depan sana, Heavy Spin dilakukan Aboy. Masih Immortal, Winter Transit juga coba untuk bertahan. Look, dia masih kuat banget. Guiding Wing ke belakang, Kairi tumbang. Samo juga mencoba untuk bertahan tapi dia bakal masih bisa ditahan. sangat tinggi. Kadera, masih Immortal.
fight Bahkan back. dia bakal di fight back. Masih Wind of Nature dan hilang. Terkena jab shotgun. Oh my god, what happened? Cewek tumbang. Jana Cute mencoba untuk bertahan. Masih ada Immortal. Winter bakal dia gantikan. Demon Tidak Force. sepertinya. Masih ada Boots dapetin double kill. Boots Jana moment. Cutie. Jana Cute Is ditumbang. down. Dan Boots mencoba untuk mendapatkan triple kill. Triple kill from Boots. Moment again, Bung Cornet. Boots akhirnya mendapatkan 3 poin kill yang sangat penting dan membuat anak-anak Geek Fam belum bisa untuk nge-end gamenya dan masih bisa ditahan oleh anak Onyx. Tersisa Baloyski dengan cooldown death yang sangat banyak, 30 second atau 25 detik lagi untuk kaderanya akan kembali hidup. Tapi ini bakal susah banget. Baloyski sendirian mencoba at least dia bersihin minionnya. Masih bisa. Dan harusnya masih bisa untuk ditahan oleh anak-anak Geek Fam. 1 minion terakhir masih bisa di-clean. Dan masih berjalan pertandingan 23 menit permainan dan masih berjalan teman-teman. Luar biasa Geek Fam dan juga Onyx masih melanjutkan pertandingan mereka, masih belum mau melepaskan game pertama karena Bung Cornet best of 5. Game pertama itu sangat penting sekali. Emang yang paling panas tuh emang game pertama biasanya. Dan ini yang ngebuat mereka bisa dilihat hanya mempunyai 1 best turret terakhir saja dari masing-masing tim. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuat team fight yang sangat baik. Dia menentukan kemenangan pastinya nantinya. Miskom. Tadi Kenapa? mungkin niatnya Kairi tuh Dikasih ya? ngasih purple buff-nya ke Drian, tapi ternyata masih keambil sama pasif true damage-nya juga, jungler ya. kan. Retribution. Kadera. Dia punya Wind of Nature sebenarnya. Tapi udah nggak ada immortality untuk 3 menit. Tadi udah pecah soalnya. Kalau mau dia tukar jadi Winter. Bisa jadi. Jadi kalau Driannya loncat ke belakang, masih mampu bertahan dia. Dan lagi-lagi ya. Lalu si Chandra ini Stack-nya tuh. di tengah untuk cari setiap tuh. Mencari stacknya. Untuk pasif dari seorang Bruno. Untuk nambahin kritikalnya. Ya net sekali tembak tuh. Sakit banget itu. Gitu dia. Lihat tuh. Start lagi Lordnya. Sisa berapa tuh dari 70.000? Dan Baloyski lagi Baloyski yang bener-bener ngacak-ngacak. Dari formasi anak-anak Onyx. Dan Luke juga. Yang mencoba untuk motong sekarang. Oke. Ada Tapi ganking. ada ganking mungkin. Sempatkah? Matilda. Langsung di Lord. Dibuka nanti Lordnya. Rotasi lagi. Mulai berjalan. Dari Butcher juga. Kairi is coming. Butch is coming. Semua datang secara perlahan-lahan. Flicker Baloyski. Miss. Dude. Dan bahkan dari sini Baloyski-nya Immortality mungkin akan pecah. Karena ada Kairi juga depan. Tapi lihat Chandra dapetin 1 poin kill-nya. Dan kita lihat masih ada 1 ultimate juga dari seorang Samoa. Tim Flicker ke arah belakang. Baloyski still survive. 1 more HP. Didapatkan oleh seorang Drian. Dan bahkan damage dari Samoa juga terlalu keras. Terlalu sakit. Dan bahkan jadi kill tidak ada belakang. Mengincar ke arah seorang cewek. Dan masih ada Winter Transit. Tersisa 2 orang saja KB. Dan mereka ada 4 orang yang bisa start untuk Lordnya. Dan wave minionnya muncul pas banget di 41. Jadi tidak akan ada wave minion yang mendorong dari area mid lane. Geek Fam ID mendapatkan sebuah Lord yang begitu mahal, begitu kuat, late game power. Dan ini kesempatan yang sangat amat emas untuk mendapatkan game pertama dari Geek Fam ID. Bruno dari Kadera yang membuat seolah-olah teman-teman dari Onyx Esports cedera. Perlahan-lahan tapi pasti 20 detik tanpa adanya Boots. Didorong wave minionnya. Mereka ini. Ini dia wave minion yang terakhir akan muncul mungkin dari teman-teman dari Tapi Onyx lihat Esports. atasnya juga ke-push. Gak masalah karena ada wave minion balasan. Dan lihat langsung Win. jump in di arah depan. Gadwin masih ada. Samo, satu gerobak ke Kadera. Masih ada Wind of Nature. Dan Geek Fam! Revamp is real! Dan mereka dapetin